apa? Yuk amal abis nonton konser kan? Jangan yuk amal, Wak Ebo. Iya. Jangan galak lupa aja. Tidak di Instagram yuk amal, aku tahu yuk. Ngapo kau nyinggung-nyinggung aku? Masalah nonton-nonton itu. Ngomong-ngomong soal nonton konser, ayo ke sana transportasi pakai apa? Pakai kendaraan jalur darat. Jalur darat, berarti naik bis atau naik Tidak. mobil pribadi? Kalau sudah sampai di sana, mobil pribadi. Pakai mobil pribadi. Kalau dari Palembang naik pesawat. Tapi aman kan? Aman. Ngapo kau nih ngomong-ngomong? Iya dong. Nah, ini ada persembahan untuk hari ini khusus untuk Wak Ebo ya. Wow. Oke, kita nge-rap dulu, brother, sister. Hello, what's up? Buat nona-nona, tuan-tuan. Jika ingin berkendaraan dengan keselamatan, jangan lupa lihat kaca spion kiri kanan. Jangan lupakan berdoa dengan Tuhan. Boleh. Ini ada inisiatif apa kan? Tiba-tiba langsung nak nge-rap. Galak tiba-tiba random itu Ya itulah tadi tuh. Ada inspirasi apa? Gara-gara kau nyengok akan ada operasi zebra KG atau pelopor menjadi pelopor lah sudah gara-gara dikasih topi tadi apa cak mana kau nih? Sebenarnya kalau kita memang, aku pernah baca artikel kalau memang kita nak selamat dalam berkendaraan, memang harus kita mematuhi rambu-rambu yang ada. Nggak usah kemaconian, kita lah tahu dari kecil itu jas. Jadi biar kita aman, tertib dan selamat sampai tujuan. Jadi lah sudah ada ini lah sudah ada penjingoan apa kemarin di jalan-jalan ada kecelakaan, sering nggak jingok? Kalau jingok dari media-media yang kita jingok di TV, sosial media atau di elektronik, media cetak itu kan salah satu penyebab dari kecelakaan itu tidak sadar akan keselamatan berlalu lintas. Jadi sesuailah kau menjadi pelopor sekarang ini jasa? Ya dong. Iya. Tiba-tiba kan mau bawa home people kan. Rumah Pak home people tuh Pak maksudnya tuh. Kan ninja. Benar tak Pak? Benar. Jadi kau tidak merugikan diri kau dan merugikan orang lain yang kau bawa. Itu belum Mas, baru rugi pertama itu. Nah, begitu ketemu sama wong tua beliau itu kau apa ke anak aku kan jadi pertanggungjawabannya harus memang jelas. Belum kendaraan kau kayak rugi pula ya kan? Banyak yang harus dipertanggungjawab ke KG. Ya sudah kalau itu kita nunggu akan ada Pak polisi kesayangan kita datang ini KG. Kau siap-siap lah kau bersih lalu besok enggak Maria bersih ke ini. Maria dengan waya-waya dak kate. Ngomong-ngomong SIM STNK aku ini belum ketebus. Siapa mana kau nak jadi pelopor? Tidak, kemarin itu memperpanjang Wak Ebo. Belum selesai. Aku mau perpanjang SIM. Nah, jadi biar aktif terus, jadi aman berkendara. Benar, uruslah. Bersihlah, Pak Mutasor lah datang. Nah, kan? Waalaikumsalam. Salam. Ya kan pastian gitu, Pak. Silakan, Pak. Selamat datang, Pak. Di warung kami ini, Pak. Pak Mutasor ini kalau diibaratkan dia yang paling sering berkunjung di warung Wak Ebo. Kau duduk di situ lah, Jas? Aku nak duduk di sini baik. Situ baik. Iya. Pak Mutasor sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pujinya ada rewang, Pak Cuman telat caknya rewangnya nih. Iya, ini ada masyarakat kita sedang melaksanakan penyampaian pendapat di Mapung. Aspirasi iya, di benar. Jalan POM 9. Di sini Pak, ada demo lagi yuk? Di apa namanya BPN. ATR, BPN. Pertahanan itu. Di BPN Pak depan pertahanan. Situ. Jadi masih jago di sana, jadi Pak Mutasor dewe enggak apa-apa ya. Kita tunggu ke bae, masih kok lagi nyoy. Jelas Pak Mutasor sudah ada di sini. Kita nanya Pak Mutasor dulu. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih baca bersilaturahim di PAL TV. Amin. Lampu di Caritas masih abang hijau kuning Pak Masih. Abang kuning hijau, terbalik. Jangan yang Pak Donio nak jadi pelopor. Berhenti dulu, hijau berjalan, stop. Hati-hati. Hati-hati. Kawan-kawan Satlantas juga Pak, sehat kalau Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya itulah kita harus jaga kesehatan karena mak mano kita kalau tidak sehat nak jaga masyarakat kita. Benar gitu. Benar. Cak mana demo-demo kemarin Pak? Ya alhamdulillah kita berkolaborasi dengan segmen seluruh stakeholder dan juga masyarakat dan juga rekan-rekan yang menyampaikan pendapat umum. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah kondusif Pak Tidak kata lagi demo-demo sosolan yang anarkis kemarin itu Pak. Alhamdulillah masyarakat kita mungkin sudah sadar bahwa kita ini perlu keamanan yang kondusif. Benar. Sehingga tidak mengganggu masyarakat yang lainnya. Benar.
aspirasi boleh menyampaikan, boleh. namun tetap aman, terkendali, tertib. dan saling jago, saling rawat. Betul. Jangan anarkis, Pak. Betul. Menyampaikan aspirasi tidak apa-apa, jangan anarkis, Benjas. Kalau nengok dari Palembang Newek ini Pak Cakmar, Pak, nengok lalu lintas yang ada. Ya berkaitan dengan lalu lintas di Kota Palembang, ya karena sekarang kan pertumbuhan kendaraan sangat luar biasa. Iya Pak, luar biasa. Pertambahan jaringan jalan kan tidak sesuai itulah, dengan pertumbuhannya. Kendaraannya makin banyak. Dan juga ya namanya sekarang kan teknologi di bidang otomotif kan sangat luar biasa. Sekarang sudah ada sepeda yang pakai baterai itu. Iya. Nah, ini Kendaraan banyak, uang nambah kayo, tukang parkir nambah banyak. Katek lagi. Nah kalau masalah sepeda Cak itu apa Pak itu untuk digunakan di jalan raya? Ya kami Sepeda harap yang ke listrik untuk itu. tidak digunakan di jalan raya dulu. Oke. Karena Jadi bolehnya di mungkin di perkampungan, di taman-taman ya Pak ya. Karena ya kendaraan itu Belum kan ada kecepatannya SNI-nya itu, Pak, di ya? bawah 40 km per jam. Yang kedua kan sangat keselamatannya sangat kurang. Benar. Banyak yang ibu-ibu bawa anaknya pakai helm enggak kan. Nah, karena yang merasa bukan sepeda motor karena itu digerakkan oleh elektrik berkaitan dengan baterai tadi. Benar, tapi di kayu juga bisa jadinya Nah, Pak. ini. Itu dia kan. Betul. Jadi pacak double pekerjaan sih Betul. kendaraan itu tuh. Nah, Pak Muntasor kan, kita Palembang ini kan pembangunan semakin pesat nih. Betul. Nah, otomatis kan dari setiap stakeholder tadi tuh saling berkesinambungan untuk menjaga keamanan, ketertiban. Nah, dari kita dari Satlantas kita dari Pak, kadang-kadang kan pagi tuh macet kan Pak yang ngantar anak sekolah, waebo ngantar begawe, uang rumah, ada kita dewe juga nak begawe. Cak mano kita melaksanakan ketertiban itu Pak dengan adanya sejarah pembangunan dari. Jadi kalau Satlantas ini kan tidak bisa, kepolisian tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada stakeholder dan juga ada kerjasama dengan masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih pola pengaturan arus lalu lintas yang ada di Kota Palembang. Nah, baik di persimpangan, di dekat sekolah-sekolahan kan. Makanya kami kemarin pada saat terjadi traffic jam yang luar biasa, pertama kali anak-anak sekolah masuk tatap muka kan luar biasa, hampir 1 minggu. Nah ini Kapolrestabes Palembang mengundang seluruh kepala sekolah dan dinas pendidikan ke Menak Kota Palembang rapat di Polrestabes Palembang untuk bahas bagaimana sih untuk mengatasi kepadatan kemacetan yang ada di sekolah pada saat anak-anak masuk sekolah dan anak-anak pulang. Nah ini, jadi makanya tadi ada namanya jam 0. Jam 0 ini diharapkan sekolah itu tidak sama jam masuknya. Nah, kayak SMA Negeri 1 kan dia 6.20 sudah apel. Nah, berarti dia jam 6 anak-anak muridnya sudah duluan kan. Sehingga tidak ketemu terjadi kepadatan dengan anak SMK 3, SMA 10, nah, terus. Dan juga SMA 3 juga waktunya untuk tidak sama dengan MTS ataupun di Pahlawan, sehingga apa volume kendaraan, karena orang tua ini kadang-kadang kan sembari saya nganter ke anak sembari ke kantor. Jadi inilah permasalahan yang ada di Kota Palembang yang harus sama-sama duduk satu meja untuk mengatasinya, karena kalau polisi sendiri tidak bisa. Benar, kalau nak pakai mobil galau Pak nganter sekarang itu. iya kan, cak mobil galau sekarang di jalan tuh. Yang pakai mobil galau cuman nguntal ke pinggir jalan. Iya kadang-kadang Pak. Karena memang jam masuk itu kan sama Pak zaman dulu itu kan. Iya makanya mungkin ini dirubah aja sekarang. Jamnya ada yang 6.20, ada yang 6.45 kan Pak. Ada yang 6.30 sampai jam 7 cak itu. Mungkin itu salah satu alternatif ya menjadi pemecah kemacetan. Wah Ebo, Pak Muntasor, kita kan kadang-kadang karena kita nak buru-buru tadi buru-buru tadi, jadi kadang-kadang ada pengendara yang melanggar lalu lintas. Nah sejauh ini kalau untuk pelanggaran-pelanggaran kita kan punya ETLE Pak ya? ETLE, mana Pak itu? Efektif nggak Pak? Kalau ETLE itu kan kalau di Satlantas Polrestabes Palembang belum ada. Yang ada baru dari Direktur Lalu Lintas, ada lebih kurang 9 titik ETLE. Nah untuk Kota Palembang insya Allah ke depan ini informasinya dinambah 7 titik yang nanti Polrestabes Palembang apakah bantuan dari pemerintah kota untuk ETLE Kota Palembang nanti ada 7, jadi 9 tambah 7 diperkirakan 16 titik nanti di Kota Palembang insya Allah. Nah kalau kemarin yang dapat kami informasi yang kami dapat bahwa selama operasional ETLE itu sudah 25.000 surat tilang. Surat tilang pelanggar. Nah, ini saya lihat di Instagram kemarin dari kegiatan HUT Lantas kemarin. Ada ini ada motor aku sama orang itu Pak. Hati Pak ya.
Mudah-mudahan tidak. Masanya kadang-kadang Pak gak ilap juga. Betul. Minta maaf mau minta Itu langsung dikirim ke rumah kan Pak ya? Ke alamat kendaraan. Ya, di alamat kendaraan. Pemilik kendaraan, betul. Jadi lumayan efektif untuk uang tiba-tiba yang tidak sadar nih Pak. Betul. Tiba-tiba di jalan dia ngerasa baik-baik, ternyata ada surat cinta datang ke rumah. Yang harus dia itu ini Pak di itu kan nanti ada namanya ada konfirmasi. Jadi di lantas itu ada ruang konfirmasi. Jadi yang pelanggar tadi setelah menerima nanti ke sana konfirmasi betul tidak melakukan pelanggaran. Nanti dilihatkan di layar TV. Nah betul. Nah nanti silakan kalau misalnya saya mau biar kendaraannya tidak berblokir, saya langsung bayar ke BRI. Nah, nanti minta nomor Briva-nya untuk kode pembayaran melalui ATM. Oh misalnya saya enggak, saya mau ikut sidang. Nah nanti akan dilakukan penilangan secara manual. Jadi nanti mereka ikut sidang di pengadilan. Nah, itu dia rentetannya. Aman Pak Muntasor lah kesini beserta staf jajaran ini, ada yang bakal disampaikan ke beliau. Nah, ini kita kan di penghujung tahun 2022 ini kan dari pihak Satlantas kita, dari kepolisian kita kan, operasi. Operasi Zebra Pak. Betul. Pak Produser, operasi Zebra lah langka Pak. Zebra langka, rasanya dioperasi lagi. Mau ngomong-ngomong Pak Sofian masuk, silakan Pak Sofian. Nah, ini dia. Silakan Pak, uji kabar dari demo apa Pak? Silakan Pak duduk. Nah ini dia sudah bergabung juga pemirsa bersama kita Pak Sofian. Ini dari Satlantas juga ya Pak ya? Iya betul. Satlantas Polresta Kota Palembang. Sehat Pak Sofian? Alhamdulillah. Jadi kami ini ngomongin masalah operasi Zebra Pak sekarang nih. Ujinya Zebra langka, uji netizen tadi tuh. Jadi tidak usah lagi Pak, tidak dioperasi Zebra. Maknanya uji netizen, iya. Di kolom komentar tadi. Iya, Pak. Betul. Mana Pak ini tanggapannya mengenai operasi Zebra 2022 ini? Operasi Zebra ini kan berkaitan dengan kegiatan cipta kondisi. Cipta kondisi bagaimana untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkeselamatan berlalu lintas, karena akan menjelang di perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu kan nanti ada lagi sandi operasinya, namanya operasi lilin, biasanya seperti itu. Jadi operasi Zebra ini ranahnya ke sana karena berkaitan dengan operasi kemanusiaan. Nah, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tingkat kesadaran kita dalam berlalu lintas ini untuk tetap diperhatikan. Jadi mungkin yang beragama Nasrani akan mudik Lebaran, kan perayaan Natal, dan juga kepada masyarakat yang akan euforia berkaitan dengan pergantian tahun baru ini juga harus diperhatikan keselamatan, karena di jalan bukan kita sendiri. Nah ini kepolisian mendorong masyarakat untuk bagaimana berperilaku tertib di jalan raya. Inilah tujuan dari operasi Zebra tadi. Jadi fokusnya itu Pak Ya fokusnya. Kalau Pak Sofian ini cak mana Pak tanggapannya Pak mengenai operasi Zebra Pak? Mengenai operasi Zebra, fokusnya yaitu supaya kita harus tertib berlalu lintas di jalan raya, tidak ugal-ugalan kan. Terus untuk menyambut tahun baru juga kan masyarakat itu banyak pesta pora, jadi kita harus menjaga kesehatan juga. Istilahnya tuh prokes ya Pak Muntasor ya. Prokes tetap harus dijalankan tetap ya Pak? berjalan ya. Perayaan jalan, tapi kita tetap harus saling menjaga tadi tuh. Betul. Menjaga keamanan, ketertiban satu sama lain Pak ya. Betul. Kesehatan. Terus kalau untuk fokusnya juga Pak, dari seluruh kota Palembang ini ada banyak posko-posko itu tidak Pak? Kalau untuk Natal tahun baru belum kita. Kalau berkaitan dengan operasi Zebra tidak, hanya kita operasikan kalau di Polrestabes Palembang itu yang terlibat 30 orang. Tapi untuk mengapar kota Palembang yang sangat luas ini kan tidak mungkin. Nah, jadi walaupun personel lantas yang tidak terlibat, tapi tetap bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan operasi Zebra ini. Karena kan di operasi Zebra itu di telegram yang kami terima itu kan untuk penindakan hukum law enforcement itu melalui ETLE, elektronik atau melalui elektronik. Nah, untuk pelanggaran kasat mata kan bisa dilakukan penindakan oleh anggota yang ada di stasiun, di pos-pos terdekat berkaitan dengan pelanggaran kasat mata. Contohnya menerobos lampu merah. Karena data tilang manual yang bukan elektrik ini. Kalau elektrik 25 ribuan. Itu yang di kami dari Januari sampai dengan Agustus 2022 ini sudah hampir 26.060 lembar tilang. Belum banyak, 25.000 tambah 26.000. Ya, menerobos lampu merah itu hampir 4 ribuan. Ya, di pos nih. Belum
berkaitan dengan pelanggaran, contoh melawan arah, melanggar rambu, itu kami jadikan satu itu 5 ribuan tilang. Jadi belum seatbelt, tidak pakai helm, nah ini, atau anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan. Nah, ini agak pertanyaannya, maaf Pak ya. Nah, kadang-kadang aku pribadi terus terang ya kan. Kenapa gitu tuh kalau ada putaran tuh jauh nih Pak, putaran itu terus kami tuh kadang-kadang melawan arah itu. Memang ini curahan. Nak beli cendol depan itu kan langsung kan ini muter arah aja itu kan. Melawan arah. Melawan arah dikit ya itu kan. Itulah tipe-tipe kau ini lah, banyak kali polisi. Enggak, maksudnya itu kan kita kan perlu tahu juga Pak ya. Kenapa jalan putaran itu tuh sangat jauh dengan ada jarak itu. Cak mana Pak? Itu ada kajian. Di kami kan ada namanya forum lalu lintas. Itu dikaji. Jadi nanti dari Dinas Perhubungan, dari PU dan dari kami itu kan jalan ada kelas jalannya. Kalau misalnya Sudirman, Gubernur Abastari, Majen Riak Kudu, Kolej Haji Berlian, Letjen Harun Sohar, itu jalan nasional. Nah, kita koordinasi dengan Balai Besar, namanya BPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Wilayah 5, dan juga kalau Kementerian Desa BPTD. Jadi kita koordinasikan, karena semakin banyak U-turn itu akan terjadi traffic jam. Nah itu yang benar. Jadi karena stopnya makin ilmu lalu lintas ini sama dengan air. Ketika banyak sendatan pasti banyak hambatan. Nah, makanya dulu dari bandara sampai ke Jakabaring itu lebih dari 29 U-turn dulu. Nah, sekarang kan sudah kayak di depan DA dibuang, dekat Naskah dibuang, dekat Rumah Sakit Miria kan, nah, itu diganti di simpang dekat Putikayu, Putikayu, kan, ya Pak ya. Jadi kita bagi apa namanya Newton Pak? Putaran. Ya. Itu dulu Pak, aku galak melawan arah mas sekarang. Mungkin Basus Kayu itu ya? Dulu aku galak melawan. Basus Selapan enggak ini. Melawan apa? Tidak, itu dulu galak melawan arah. Karena melawan takdir. Mungkin Pak Sopian nambahin. Boleh Pak. Dengan U-turn tadi. Masalah U-turn. Oke, kita nak iklan dulu Pak ini Pak. Agak Pak, kita sambung lagi. Kita melawan arah kok ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Terima kasih pemirsa Pal TV. Kita masih di Warung Ebo di segmen kedua. Kita cak biasa buka line penelpon yang nak bergabung bersama kita hari ini di 0311 380022 tentang operasi Zebra 2022. Nah, nanya-nanya Pak Mutasor sama Pak Sopian yang jadi narasumber di banyak pertanyaan. Nanya-nanya jangan sungkan-sungkan sama Pak Mutasor sama Pak Sopian. Mungkin ada lampu merah di dekat rumahnya yang mati ya, itu Pak. Ada lampu yang meresahkan mungkin ya. Nah, boleh. Bukan Pak Mutasor. Banyak caknya kesahan kau nih. Atau lampu merah di titik tertentu ada yang tidak aktif kan. Pasti boleh langsung laporan sama beliau ini. Jadi kita nyambung lagi yang masalah Pak Sopian tadi, mungkin ada yang nak ditambahi Pak Sopian? Berkaitan operasi Zebra enggak? Yang mana U-turn? U-turn. Tadi yang banyak ujian jasa dan apa? Apa itu baca mengatasi ya itu kan. Himbauan kepada masyarakat, termasuklah aku. Diadakan U-turn yang U-turn itu kan kata Pak Saputan ya, Waibo tadi kan terlalu jauh-jauh ya. Itu untuk menghindarkan di sesuatu tempat itu supaya jangan macet. Nah itu, misalnya Sudirman kan, tempat pemutarannya kan dari masjid dari mana? Cinde, ke Masjid Agung itu jauh kan, memang menghindarkan macet, supaya mengurai supaya masyarakat Palembang tidak ribut lah istilah tantin kan, leksernya itu Pak. Seperti di Jakabaring itu memang jauh kan perputarannya. Itulah kita menghindari macet. Kota Palembang sekarang ini kendaraan terlalu banyak. Jadi itu fungsi dan jadi bukan basing-basing gitu. Bukan. Itu tuh Pak. Ada kerjasama dengan Disub. Jadi ada kajian-kajian yang memang diperuntukkan untuk hal baik kayak itu. Iya. Itu jasa. Jadi sudah ada pencerahan belum kau? Alhamdulillah sudah. Jadi lo sana nyerobot lagi mentang-mentang
apa jualan kau di situ kau laju nak maling jalan kan tidak. Kalau ilah sesuai perintah. Yang boleh putar lah di situ. Kayak begitu. Kayak kau nak angkat motor tahan naik ke trotoar. Begitu pengkolan nak ke kanan, ada Pak Muntasir Pak Sofian. Nah, ada penelpon? Oh bukan. Oke, kita undang lagi penelpon di rumah seputar operasi zebra ataupun masalah lainnya yang nak langsung diomong ke sama Pak Muntasir dan Pak Sofian. Pasca juga pemirsa hubungi di 0711 380022 ya. Kita tunggu ke yang langsung nak bergabung bersama Warung Ebo hari ini. Ya, kita khususnya Wak Ebo yang cak aku kan kemarin SIM aku habis masa aktifnya Pak sudah diperpanjang. Alhamdulillah diperpanjang. Jadi ada kesadaran kau ada kesadaran dan memang itu penting. Karena ngapo kalau suatu saat kita ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, itu kan identitas, benar Pak identitas itu kan, jadi bisa cepat berkabar. Benar. Jadi kita nanya lagi tentang operasi zebra. Mana Pak? Kapan Pak dilakukannya Pak? Untuk operasi zebra sesuai dengan telegram yang diterima dari Polda Sumatera Selatan. Jadi diperkirakan tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2022. Jadi lebih kurang 14 hari. 3 sampai 16 ya Pak ya? Sampai 16. Bentar lagi. 2022 nih. Jadi harapan kami dengan kegiatan operasi ini, ya masyarakat kita tumbuh kembangkan kesadaran-kesadaran kita. Wabil khusus di bidang lalu lintas ini. Benar. Ya karena data laka yang ada di Polrestabes dari Januari sampai dengan Agustus ya, kecelakaan itu ada 410 kecelakaan. Yang meninggal dunia ada 62. Nah, 62 rata-rata sepeda motor memang. Nah, ini oleh sebab itu sayangi nyawa kita. Kata jualnya Pak dicindir. Iya, karena kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak sangka-sangka akalfaan, berarti lalai. Lah tahu bakal bahaya masih nang bau. Lah bakal tahu bahwa sepeda motor harus pakai helm, dah kalau pakai helm. Lah tahu tidak boleh benceng tigo masih bonceng tigo. Berarti kelalaian itu. Nah, jadi oleh sebab itu itulah supaya faktor human error, faktor manusia ini bisa kita turunkan berkaitan dengan penyebab laka lantas ini. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran kita. Makanya harapan kami itu yang paling utama dari keluarga. Jadi pendidikan, keamanan keselamatan dari keluarga. Misalnya orang tua kan informasi kepada anaknya. Ini telepon Wak Ebo, benar? Halo, Warung Wak Ebo. Halo, dengan siapa di mana Bu? Dengan Putri di Kertapati. Ibu Putri di Kertapati. Oke, silakan nak nanya apa? Putri. Izin bertanya Pak. Boleh. Silakan. Saya kan belum Kertapati. Ada lampu merah di simpang 4 Jakabaring itu kan Pak? Apa? Lampu merah di simpang 4 Jakabaring yang Jakabaring. Jakabaring. Ya, terus Mbak? Pada saat saya jalan lampu merahnya masih hijau Pak. Nah, tetapi pas saya sudah di tengah-tengah jalan itu kuning Pak. Nah, saya lanjutkan jalan, tapi saya kena tilang Pak. Itu sebaiknya saya stop atau bagaimana Pak? Soalnya saya jalan itu baru kuning Pak. Pas saya jalan sudah masih hijau. Oh, di tengah jalan dia lampunya kuning Pak, jadi ditilang dia tuh. Tapi pas dia baru nak berjalan tuh hijau masih. Nah, jadi dia ditilang. Bener Mbak ditilang jadi Mbaknya? Ditilang dah Mbak Putri. Jadi ditilang. Oke, jadi nak cak mana tuh Pak? Maksudnya pas dia berjalan dia masih hijau. Bener kan Jas? Hijau begitu TL Tidak, mungkin gini ya Bu Putri ya, Bu Ya, Putri ya. Putri. Itu kan lampu itu kan pasti ada menit detiknya kan. Jadi kalau lampu hijau itu tidak mungkin kita berjalan itu langsung tiba-tiba kuning. Pasti dia sudah hijau, pasti kuning dulu di lampu merah. Berarti Bu Putri kan robos. Berarti kalau kuning itu sudah termasuk pelanggaran ya Pak? Kuning itu harus berhenti kalau lampu merah. Oh. Kuning itu ada dua syarat ya. Satu persiapan untuk hijau, yang satunya persiapan untuk berhenti, stop. Kalau hijau ke kuning itu stop. Nah itu. Hijau berarti kan dia merah nanti. Makanya kebanyakan masyarakat Palembang, khususnya yang di lampu merah Jakabaring, saya perhatikan lampu kuning itu langsung diterobos. Jadi maaf ya Bu Putri, jangan nyala ke petugas. Itu. Itu Pak Bu Putri. Sekian dan terima kasih. Kalau lagi berbalas sama ini Ibu Putri nih, jadi kan macam WA. Jadi mungkin ada pencerahan kali ya Pak ya Ibu Putrinya bahwa memang itu sudah melanggar ya Pak. Ya, kalau kuning itu kan dari hijau ke kuning itu harus stop kita. Jadi jangan diterobos langsung. Ya, berarti langsung kalau stop. diterobos pasti ada petugas di depan.
tambahan, Ya, jadi Pak berkaitan Mutasar dengan tambah, Pak traffic Mutasar. light ya, jadi lampu lalu lintas. Memang dalam aturan undang ya di pasal 59 kan jelas berkaitan dengan fungsi dari traffic light atau lampu lalu lintas, ada merah kuning. Nah, kuning ini adalah peringatan, dalam undang-undang adalah peringatan. Jadi peringatan persiapan kita mau berhenti, peringatan persiapan kita mau jalan. Nah, jadi ini, jadi jangan sampai miskomunikasi di lapangan, oh Pak aku kuning apa ditilang. Kan kuning kan hanya beberapa detik, langsung ke merah. Nah mungkin ketika dia jalan kuning, tiba-tiba melewati TL, dia sudah merah. Nah, mungkin ini yang dilakukan enforcement penegakan hukum oleh petugas yang ada di lapangan ini mungkin ya. Nah, jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat bahwa kuning adalah peringatan persiapan kita mau berhenti dan persiapan kita mau jalan, untuk hati-hati. Nah, karena kami juga mengharapkan kesadaran seluruh pengguna jalan. Jadi ketika lampu kuning ini tolong kurangi kecepatan. Oke. Ini kan banyak kejadian ada masyarakat yang sudah tertib tiba-tiba ditabrak. Ya. Karena apa? Yang di belakangnya ngejer lampu hijau, kuning, lampu kuning. ke merah tadi. Nah ini juga untuk Jelas. juga kita juga untuk hati-hati. Kita guna kaca semua kita lihat kendaraan. Nah ini jadi keselamatan kita juga nomor satu. Benar. Nah ini Cuma harapan abaikan dari kami. uang. Ya kalau saya bukan berarti dengan penegakan hukum dengan aturan ini, tapi yang kami gugah oleh kepolisian adalah kesadaran dari kita. Nah, berubah untuk berkeselamatan. Lampu kuning tuh anak lagunya mungkin kudo-kudo gitu. Nah, iya. Kita siap lu Bang. Untuk siap-siap Ada ya. terjadi yang di mana? Ceritas ya. Iya, Nah, dulu. Ceritas tentara telah berhenti bis kota Nyambar dulu kan. Jadi kena tabrak Pak yang tenteranya. Tabrak. Oh. Yang kemarin di Simpang Bandara kan? Simpang Bandara juga Simpang ada ya Bandara Pak? juga ada. Yang truk namanya. Nah, truk kan mereka kan lah berhenti kuning kan. Berhenti truk ini langsung nyamber. Jadi memang kata safety itu bukan hanya untuk perlengkapan, Betul. tapi kecerdasan, Dari kewawasan kita diri masing-masing. Betul. Iya dalam benar. berkendara di Makanya jalan raya, tagline Pak, kami jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Kalau Benar. Pak Sofian sama Pak Muntasar, Pak Ibu jangan takut. Anjas ini pokoknya kalau soal safety, keamanan safety, tak kok kenal pot panas kok jadi kedingin. Masa kau dingin kayaknya? Santai yuk Pak. Tidak pernah dihadapi Pak. Jarang dipakai. Jarang dipakai. Sudah kita balik lagi ke operasi zebra ini. Nah Pak, kalau untuk masyarakat dewek yang harus dipersiapkan, misal Leo ada jingok polisi yang lagi berjaga-jaga, itu Pak, apa memang ada yang sengaja untuk disetopi, cek tidak Pak, masyarakatnya? Ya kami Polri berada di lapangan adalah dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman, selamat, tertib, lancar. Nah ini, karena apalagi kita dilepas dengan etle saja sekarang, pelanggaran-pelanggaran yang tercapture itu sangat tinggi, pelanggaran. Tapi masyarakat kita nih Kesadarannya belum ada Pak. Iyalah, kadang-kadang malah etle malah ini bayar helm tidak. Ini ya. Oleh sebab itu harapan kami kita berubah kalau mau untuk kebaikan. Jangan sampai kita nyontoh, "Oi Pak, Mutasor di Singapura itu polisi dah katanya di jalan. Di Malaysia mah itulah." Ya, orang kesadaran hukumnya sangat tinggi. Oleh sebab itu kita contoh yang bagus-bagusnya. Nah, itu. Nah, Pak Sofian, ini yang melawan arah. Tangan. Saya ngomong banget. Ada melawan arah. Silakan Pak Sofian. Silakan Pak Muntasar. Oke, iklan lagi? Ya sudah, kita iklan lagi nih Pak, mohon izin. Nah, pastian ngambil kue. Kan ada melawan arah Pak. Aku ngaku beliau ini Ya kan. sudah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kayak kita balik lagi, sudah yang siko ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Minum. Silakan aja nak buka Warung Wak Ebo. Kalau nak jengok Wak Ebo adalah bertopi. Nah, Wak Ebo ini sudah menjadi pelopor keselamatan berkendara ya Pak ya. Sudah harus menjadi contoh ini untuk pemirsa di rumah. Resmi hari ini. Resmi, Pak Ebo sudah jadi dapat PIN pelopor. juga nih dapat dari Pak Selamat Mutasar. berkendara. Sudah jadi pelopor. Jadi kita sudah harus menjadi pelopor untuk diri sendiri dulu ya Pak ya. Betul. Baru untuk orang lain. Kalau kita sudah sadar dari diri dewe, insya Allah kita akan melindungi orang lain. Itu. Aku kalau memang soal safety berkendara ini memang safety enggak adek, ya wong tua, ya ponaan, mama, aku selalu ngomong, ya jangan lupa
safety berkendara. Betul. Helmnya, kita kan tidak tahu namanya di jalanan Pak. Betul. Kita lah ini safety, tidak tahunya orang lain yang nabrak, tidak tahu kan kita tidak tahu yang jas ya. Jangan sampai lah tapi. Ya sudah, kita nak undang lagi pemirsa di rumah yang nak telepon secara live dengan kita boleh di 0711 380022 mengenai operasi zebra ataupun juga ada tanyaan yang lainnya nah yang meresahkan masyarakat boleh nih operasi zebra cipta kondisi Pak ya. Betul. 0711 380022. Kita lanjut lagi Jas, ini masalah apa tadi Jas, kita lanjut. Ada yang tanya tadi netizen kita tuh. Apa yang tanya netizen tadi? Nah Pak, kalau kita berkendara tuh kan ada namanya kendaraan tuh ininya apa tuh nomor polisinya. Nomor polisi. Platnya. Nomor polisinya tadi kan di kendaraan nopol itu kan. Kalau yang kalau aneh-aneh itu tuh mau mana Pak? Mereka tuh memang ada hal cuman untuk pribadi dewek kesenangan atau memang dia tuh ada tujuan atau regulasinya? Nah, mana tuh maksudnya Jas? Nomor platnya ditutupi pakai kantong asa hitam ya tadi kalau nggak salah. Nah, untuk menutupi mungkin biar tidak ditilang kali Pak. Memang kami menghimbau kepada masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum law enforcement melalui ETLE. Ini banyak masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ya, dalam hal ini adalah melakukan pelanggar yang tidak patut dicontoh. Jadi untuk mengelabui alat ETLE supaya tidak tercapture, ini pelat belakang pertama dibuang. Itu dibuang pertama. Boleh lihat di masyarakat. Ini yang sudah kami himbau. Yang kedua ditutup dengan lakban. Di tengahnya, di pinggirnya, atau di depannya supaya tidak terlihat. Lakban Pak ditutup lakban. Ada lagi masker. Ada lagi kendaraan roda 4 itu ditutup sampai gelap, tidak kelihatan sama sekali. Yang pakai fiber ya. Kemarin mungkin kejadian di. Jadi harapan kami kepada masyarakat, ya kita bahasa kita gentleman. Kalau kita tidak melanggar, kenapa harus takut? Nah, karena alat dipasang untuk mengontrol, untuk mengawasi kita supaya tidak melanggar. Dengan tidak melanggar, insya Allah keselamatan kita akan terjamin dalam berlalu lintas. Kalau sudah ditutup, berarti kita sudah punya niat untuk melakukan pelanggaran. Aku nak nerobos lampu abang. Tidak apa-apa, kalau aman dulu. Bener kata Pak Untal itu, tutupi lakban. Untuk mengelabui. Ya kan kalau ditutup satu seri baik tidak terbaca lagi. Jadi itulah tingkat kejujuran kita sudah pudar. Makanya akhlakul karimah ini sangat penting. Kalau nempel stiker KB tidak apa Pak Dua anak lebih baik ya. Bukan di BG-nya Pak, bukan di nomornya bukan. Kan biasanya kan kalau dealer-dealer resmi ada kotak ya? Iya, ada kotaknya. Kan ada sisi dikit yang memang untuk mungkin hiasan dikit ya. Tidak apa-apa Tidak apa-apa. Jangan tutupi. Nopolnya tidak apa-apa. Nopol itu kan ada masih terbaca kan. Salah satu himbauan juga kan stiker KB. Itu hanya ininya banyak. Jas kawan Jas. Sudah kita balik lagi ke operasi zebra. Nah Pak, kalau untuk titik operasi zebranya berapa tadi Pak? Yang di Palembang? Kalau personel yang terlibat untuk Polrestabes Palembang lebih kurang 30 Pak Sopir ya? Ya betul 30. Nah 30 ini bukan hanya anggota lantas. Ada dari bagian operasional, ada intel yang berkaitan dengan kira apa sih di operasi ini yang bakal bisa potensi apa yang bisa terjadi. Nah nanti ada dari Kesus Intel begitu. Jadi nyebar nanti, ya Pak? Iya nanti kan dari informasi ini dirangkum apa sih yang harus kita lakukan. Nah itulah di fungsi kami Kamsel ini kami kewajiban kami adalah himbauan. Nanti mungkin himbauan di videotron, spanduk, baliho, pembagian masker dan lain sebagainya. Dan juga mungkin nanti kami mengajak stakeholder atau sponsor apa, misalnya edukasi berkaitan dengan helm. Oh ada yang tidak pakai helm SNI, mungkin edukasinya ke sana. Nah, dalam kegiatan operasi ini. Ngomong-ngomong soal edukasi dalam kegiatan operasi gitu. Operasi betul. Aku tuh ada pertanyaan yang sederhana mungkin. Nah misalnya aku punya adik nih cukup umur nih berkendara. Entah dia kaget dia maling-maling dari wong tua dari aku tiba-tiba berkendara. Ketemu operasi zebra. Betul. Tidak punya SIM. Bisa tak Pak? Maksudnya tuh kita diedukasi ke adik aku tuh atau kaget ada siapa yang melanggar itu kan jangan ditilang, tapi langsung suruh buat SIM. Kayak mana Pak caranya itu? Kalau berkaitan dengan SIM, itu kan di undang-undang sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 22 2009 di pasal 77, setiap pengemudi pengendara kendaraan wajib memiliki surat izin sesuai peruntukannya.
Nah, jadi usia paling rendah 17 tahun. Ketika mereka di bawah umur nggak bisa. Nggak bisa. Jadi makanya kami ada namanya teguran simpatik. Nah, mungkin nanti kita untuk menghubungi orang tuanya. Karena anak-anak ya tanggung jawab orang tua. Ya kan? Kita panggil orang tuanya. Mungkin nanti kita buat surat teguran agar tidak melakukan pelanggaran. Jadi tidak semua pelanggaran lalu lintas ini di operasi kegiatan ini dilakukan law enforcement penegakan hukum dengan tilang. Belum tentu. Mungkin bisa teguran yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang tidak membahayakan keselamatan lalu lintas. Atau mungkin tadi kata Bapak tadi 17 ya, tapi dia tidak punya SIM, tapi sudah berkendara belum punya SIM dia. Jadi nanti kan petugas yang di lapangannya nih, kira-kira kalau dia kira pada potensi membahayakan mungkin dilakukan penegakan hukum melalui tilang. Edukasinya di situ berarti. Jadi ada edukasi, ada penegakan hukum, karena nanti ada preventif, preventif dan represif. Nah, ini sebenarnya true story Pak, sejarah aku pertama kali buat SIM. Kena tilang di bundaran Air Mancur. Aku umur 18 ya, umur 18. Oh, belum buat SIM itu? Belum buat SIM. Jadi dengan ayah aku Pak, ini true story. Dengan ayah aku gara-gara nak beli baut mesin rumput ke-16 itu. Kena tilang lah, tapi alhamdulillah diarahkan untuk langsung buat SIM. Edukasinya itu. Sampai aku sudah buat SIM Pak kita ke Polrestabes itu. Aku minta nomor bapak polisi itu, aku kasih sama Pak, ini SIM aku alhamdulillah. Oh lagi berperluan kami Pak. Iya. Laju. Panjang cerita menang aja ini singgonya Pak. Jadi sahabat jadi. Memang Anjas janji Pak, kalau Anjas sudah buat SIM ini, Anjas nemui bapak, Anjas tunjuk ke bawah, Anjas sudah buat SIM. Wow. Ada telepon tadi bukan? Oh iya. Ini true story nih Wak Ebo. Jadi edukasinya di situ Pak mungkin. Salah satunya mungkin juga bentuknya penilangan tadi ya Pak ya. Betul. Ya namanya kita manusia kan saling mengingatkan. Karena kalau tidak diingati, tidak ditegur, ya bahwa apa yang dilakukan itu benar dan tidak melanggar hukum. Padahal membahayakan keselamatan diri kita maupun pengguna jalan lainnya. Anjas itu tilang. Kalau masalah operasi saya berancak mana Pak prosedur tilangnya Pak ini Pak? Memang yang di TR itu adalah berkaitan dengan elektronik. Tapi kan di stasioner pos-pos kan ada petugas-petugas kita berkaitan dengan penegakan hukum yang manual. Teman dititik beratkan ke tilang elektronik. Tilang elektronik. Namun yang pelanggaran kasat mata tetap ya Pak ya. Lampu merah ya kita kan Tetap terus dilakukan. supaya apa? Untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran, karena ketika tinggi pelanggaran maka potensi traffic accident laka lantas nanti makin tinggi juga. Nah ini bahayanya ke sana. Benar. Jadi dengan operasi ini mengingatkan kepada masyarakat bahwa keselamatan ini sangat penting. Nah, itu. Mengedukasi kepada masyarakat. Betul. Sudah pemirsa, masih kita tunggu juga pemirsa untuk penelpon kita secara live di sini. Nelpon secara langsung di 0711 380022. Iklan dulu, ya sudah kita nak iklan lagi, barulah kita nak undang penelpon lagi. Nelponnya berarti sudah iklan B ya. Ya sudah. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Kita bakal balik lagi sudah yang sekau ini. Terasa pemirsa sudah di segmen terakhir di Warung Wak Ebo edisi hari ini, tapi yang nak nelpon masih kita tunggu ya. Di 0711 380022. Nah, terkait dengan operasi zebra tadi kita sudah banyak bahas dengan Pak Butasar dan juga Pak Sopian. Dan juga kita bakal bahas yang lain ini, Jas. Nah, ini Pak masalah yang galak merokok di jalan. Nah, lagi berkendara tuh galak ngerokok, nah Pak. Cak mana lah Pak? Itu kan membahayakan bagi diri dia dan juga orang lain. Cak mana Pak tanggapannya Pak? Jadi kalau berkaitan dengan sisi aturan undang-undang ya, jadi di Undang-Undang Nomor 22 2009 di pasal 106 ayat 1 kan berkendaralah dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, kira-kira merokok itu wajar sih, nambah Pak. konsentrasi wajar atau tidak? Tidak nah, wajar. Sekarang kembali kepada pengendara. Nah, ganggu orang lain enggak kita? Nah, jadi kira-kira tidak pas, tidak dilakukan. Karena ya pertama konsentrasi, yang kedua mengganggu kiri kanan. Nah, ini kan apalagi di TL traffic light, lampu merah berhenti kan. Nah, ini harapan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan yang merugikan diri sendiri maupun pengendara kendaraan lainnya. Sama dengan penggunaan handphone, sama
dengan apa namanya sambil ngobrol, rombongan. Musik, jadi Pak dengar ke musik apa nyanyi ya Jas ya? Ya. Nyanyi. Kalau dengar ke musik jelas itu. Ya. Aku udah pernah dengar ke musik. Ya kalau Nyanyi. yang jelas konsentrasi tetap. Oke. Karena dalam undang-undang berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ya, di pasal 106 Pak. Kalau Ayat ini 1. Tejingo ada tindak lanjut tidak Pak itu Pak? Kalau Pak polisi melihatnya? Ya kalau kami berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini ya kami banyak keteguran. Teguran Pak ya. Teguran. Jadi Mang Cek tolong, apalagi ya masyarakat kita kan berkaitan dengan kesadarannya kan, jadi kita perlu kita gugah, kita bangkitkan supaya oh ya yang kami lakukan itu tidak benar. Nah, joget-joget kalau di zebra cross itu Pak. Nah, itu dia Pak. Joget-joget di zebra cross Iya, ini motor. Mbak, Cita aja bahaya betul, Pak. Ya berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Nanti ketika lagi joget lampu hijau atau ada kecepatan kendaraan yang tinggi tidak bisa kalau bahasa memang ngelak. Nah, ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berarti boleh kita negur, misalnya ada kawan. Ya, atau boleh tolong diinformasikan bahwa itu melanggar aturan berkaitan dengan ya keselamatan diri kita. Keselamatan diri kita. Makanya kita menyeberang jalan pun ada etika. Makanya kalau saya ngajar anak TK ada namanya camejasa. Cara menyeberang jalan supaya aman. Yang pertama, kalau anak-anak TK kan ada lagunya. Berdiri di pinggir jalan, lihat kanan kiri kanan lagi sudah aman baru nyebrang jalan. Oh tangannya bagaimana? Ini. Oh, itu. Etika penyeberang jalan pun ada etika. Sayangnya kita lah besarnya saya tidak TK lagi sama kita TK pacar kita nyengok sama Mutasar. Untungnya juga kita Palembang ini belum pernah aku juga budak-budak joget di zebra cross. Baksado. Karena budak itulah diedukasi, budak itulah diedukasi kalau sama Pak Mutasar masih kecilnya dulu. Kita kan kebagian kan dulu iya. Makanya kami juga dari Satlantas Polrestabes Palembang, Bapak Kasat juga menyampaikan terima kasih kepada Pak TV semuanya yang ketika host-hostnya mimpin acara di mana saja selalu mengingatkan contoh Bang Cek balik lagi hati-hati keselamatan. Nah, saya pernah dengar itu nanti juga pesan-pesan Kantipmas walaupun tidak kegiatan keselamatan lalu lintas tapi didengungkan di mana-mana. Nah, lagi MC di sana di sini. Ini banyak tetap himbauan yang ini Pak ya. Jadi terima kasih kami. Misalnya Cek sambil berkelakar pulangnya helmnya dipakai. Kalau kesini datang ke sini kondangan dipakai helmnya. Dan keselamatan ini kami juga mengucapkan terima kasih karena ya inilah media kita yang perlu untuk edukasi kepada masyarakat. Pak Siko lagi Pak kita yang namanya lalu lintas nih Pak kalau hanya seorang awam ini kan bukan hanya kita di jalan raya atau jalan protokol Betul. Nah kalau kita di jalan-jalan di lorong-lorong rumah atau di jalan-jalan yang menuju ke rumah kita bukan jalan besarnya kan misalnya kalau ada hal-hal yang faktor menunjang kecelakaan itu contohnya rusak itu cak mana Pak kita maksudnya itu saling berkoordinasi itu dengan dinas-dinas terkait itu sebagai kami sebagai masyarakat jalan ya maksudnya jalan sebagai masyarakat ada lobang kan kadang-kadang lobang pengaduannya itu nak kemana itu pengaduannya yang pertama itu ke RT dulu ya ke RT kali RT menyampaikan ke kalau ada kelurahan dinas PU kan kelurahan nanti lurahan langsung ke dinas PU bener lah Pak Mutasar. Nah itu lanjut Pak Mutasar. Kami juga ada namanya forum lalu lintas ya. Jadi kadang-kadang kami menerima saran masukan dari masyarakat berkaitan dengan ya kan ada Impres nomor 4 tahun 2013 berkaitan dengan pemangku kebijakan masing-masing instansi. Jadi kan kalau Bappenas itu bertanggung jawab dengan manajemen keselamatan lalu lintas. Kalau PU berkaitan dengan jalan yang berkeselamatan. Kalau Dinas Perhubungan berkaitan dengan kendaraan yang berkeselamatan. Kalau Polri adalah perilaku pengendara berkeselamatan. Nah, untuk Dinas Kesehatan ada BPJS di sana, ada Jasa Raja itu berkaitan dengan pra dan pasca traffic accident atau kecelakaan lalu lintas. Jadi ranahnya ke sana. Nah, di forum inilah kami menyampaikan berkaitan dengan perbaikan jalan. Nah, makanya terima kasih kadang-kadang masyarakat ngasih foto ke kami kan. Nah, kami mengucapkan terima kasih. Jadi kami teruskan di forum dan juga ke stakeholder yang lain, misalnya ke PU karena jalan ada pemiliknya. Maksudnya begini, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Nah, kita arahkan. Oh kalau kota, oh berarti kami koordinasi dan kami alhamdulillah untuk forum lalu lintas Kota Palembang hubungan sangat-sangat baik. Nah, ini sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, dari tepuk tangan. Kepolisian. Nah, kita sudah di ujung acara nih Pak, kita langsung minta himbauan mungkin ya
untuk masalah operasi zebra untuk atau juga terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, mungkin Pak Sopian dulu. Ada himbauan Pak untuk masyarakat ataupun pemirsa PAL TV. Terkait untuk operasi zebra kita diingat ke masyarakatnya Pak. Terkait untuk operasi zebra, khususnya Kota Palembang, kami berharap kepada masyarakat Kota Palembang harus tertib berlalu lintas. Lanjut Pak. Jadi yang selanjutnya nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Sopian, berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku aman, tertib, sehingga terhindar dari kecelakaan. Yang pertama adalah siap berkendara, siap fisik, siap kendaraan, siap mentaati aturan. Ya, siap fisik kita ini kan ya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, kendaraan ya ada namanya ramcek, dia pengecekan kendaraan, bannya, kita knalpot brong apa, rem blong apa, ban gundul, ini perlu pengecekan. Makanya dalam undang-undang ada namanya disebutkan bahwa kendaraan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jadi bukan layak tapi layak. Layak itu sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi tidak sembarangan. Jadi memang kendaraan ada ready. Prosedurnya, ada standarnya masing-masing ya Pak ya, benar. Yang kedua berkaitan dengan aturan ya. Kita kembali kepada undang-undang lalu lintas, yaitu aturan lalu lintas. Di situ ada rambu, ada marka, ada traffic light, ada trotoar. Trotoar bukan untuk pengguna kendaraan tapi untuk pejalan kaki. Nah, ada halte apa. Ini fungsi-fungsi dari sarana prajalan yang sudah ada ketentuan dalam undang-undang. Ayo kita sama-sama bergancang untuk merubah diri kita, keluarga untuk berbudaya tertib, untuk terciptanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, menyongsong perayaan Natal dan perayaan tahun baru 2023 nanti. Nah, ini Anjas tersenang kan Pak kalau kayak pas operasi zebra. Silakan aku Ada kesimpulan. wisata kulinernya juga. Jadi pemirsa takut iya, ingatilah. Semakin meningkatkan kesadaran. Betul. Oke, jadi kita tadi tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober aja pemirsa. Untuk tanggal itu, untuk bukan tanggal itu ya Pak ya, tapi untuk setiap hari juga untuk tertib berlalu lintas dan juga safety dalam berkendara, dan juga itu tetap menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara. Mungkin aja senang tambahin. Pokoknya intinya kita sama-sama saling jago, saling rawat hal-hal baik. Oke. Pemirsa, sampai di sini Warung Ebo kita hari ini. Jangan lupa saksikan Warung Ebo setiap hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dengan presenter yang inilah. Aku Ebo dan terima kasih Pak sudah hadir di Warung Ebo dan juga Anjas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh kicauan burung ramai sekali, orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah. Anak-anak